Memang sengaja niat. Ini namanya pertanyaan niat. Diketik, habis itu di print. Cuman ngoyaknya aja agak kasar sedikit. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap anak-anak atau yang sekolah di Timur Tengah? Saya ini setelah tamat pulang ke tanah air membawa pemahaman yang kurang sesuai dengan kultur, karakter dasar keindonesiaan, merasa ibadahnya paling benar. Nyindir saya ini. Timur Tengah katanya. Saya dari S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 sekarang di Sudan. Saya ngasih tahu aja. Nampaknya saya disindirnya nih. Kemudian mudah pula memvonis ibadah orang lain bid'ah. Dan tak ada contoh langsung dari Nabi. Apakah pandangan tersebut muncul dipengaruhi oleh sistem kurikulum di kampusnya atau lingkungan pergaulannya? Kami di Al-Azhar diajarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada ulama pula yang tidak mengaku bermazhab secara taklid, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan pendapat mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, dikaji semua di Al-Azhar. Makanya yang saya sampaikan selama ini, begini menurut mazhab ini, begini menurut mazhab ini, itu metode di Al-Azhar. Saya mengamalkan ini, tapi saya tidak membid'ahkan yang ini. Kami diajarkan tak boleh membid'ahkan selama ada dalilnya. Walaupun kami tidak mengamalkannya. Menurut mazhab ini boleh, tapi saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam subuh tadi? Jelas-jelas Pak Imam mempersilakan. Mari Pak Ustaz. Beliau ginikan lagi, saya ginikan Pak sekali. Saya sekolah di Maroko, mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, tak panjang. Karena qiraatnya Warsh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Rakaat kedua kunutnya sebelum ruku. Kunut mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Wallahu wasi'un 'alim. Kunutnya tak berbunyi, kunut silent. Allahu Akbar. Andai saya bawa mazhab Maliki tadi jadi imam saya sholat subuh di sini, benar apa salah? Apa pula salah? Kalau salah mazhab Maliki, salahlah sekolah saya, salahlah guru-guru saya, salahlah Imam Malik bin Anas. Kalau saya bawa tadi sholat mazhab Maliki, salahkah sholat saya? Tidak salah, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, salahkah sholat saya? Tidak, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah. Belum selesai sholat, anak-anak muda di belakang udah berbisik, sholat apa ini? Kata kawannya yang di sebelah, tak usah kau tanya, sholat aja kita. Gak boleh ngomong, gak boleh ngomong sedang sholat. Sedang sholat nih. Pak Ustadz, apa itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Apa hubungan empat ilmu ini Pak Ustadz? Yang cantik menggambarkannya namanya Bahauddin An-Naqsyabandi. Naqsyaban artinya melukis, karena dia indah melukiskannya. Ada mutiara di dalam kerang, di dalam laut. Ini mutiara di dalam kerang, di dalam laut. Maka mutiaranya itu makrifah, sampannya itu syariat.
lautnya itu tarekat, menyelamnya itu hakikat, mutiaranya itu ma'rifat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mutiara saja, nggak bisa, karena nggak pakai sampan. Sampannya itu syariat, lautnya itu tarekat, menyelamnya itu hakikat, mutiaranya itu ma'rifat. Itulah gambarannya. Nggak paham saya Pak Ustadz, nggak usah nanya ini kalau nggak paham. Orang nanya ini tandanya dia udah ngaji. Ini ngaji hakikat nih, ngaji tasawuf. Maka saya jawabnya juga pakai bahasa tasawuf. Ustadz belajar tasawuf di mana? Di Azhar, diajarkan tasawuf setahun, satu mata kuliah. Saya lulus mata kuliah itu. Saya sudah berumur 33 tahun. Angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak dua, beranak ampe dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati, kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya, Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati, oh so sweet. Apa kata Qais? Qais ini sampai gila Bapak. Qais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Qais? Jananna bi Laila wa hiya janna bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah. Akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya, kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Laghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan enggak? Saya mancing mereka aja Bu. Kata ibu itu dari atas, awas kok balik ini. Tak ada sarapan pagi ini. Bagaimana hukum memberangkatkan orang tua untuk melaksanakan haji? Oh, inilah bakti yang paling bagus. Kita gendong mak kita dari Batam ini ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat membalas budi baik dia. Mudah-mudahan yang memberangkatkan haji itu dibalas Allah sebagai birrul walidain. Tapi solat bapak saya masih bolong-bolong. Bapak nih udah mau diberangkatkan haji pun tak sembahyang juga. Sembahyanglah Pak. Hai bapak-bapak yang belum juga bertobat. Anak kalian sudah hijrah, anak kalian sudah pengajian, kalian pula tak sembahyang. Mestinya orang tua yang menunjukkan. Emang dunia ini udah terbalik-balik sekarang. Dulu kita nasihati kenakalan remaja. Rupanya sekarang kenakalan bapak-bapak. Kenapa lagi kalian tak sembahyang Pak? Udah di pintu kubur, udah bawa tanah, tak juga sembahyang. Saya tak mau nasihati. Di mana-mana yang saya nasihati ada anak-anak muda. Kemarin dengan KNPI, Pemuda Pancasila, dengan FPI. Anak muda, hijrah. Orang tua ini tak usah diceramahi lagi. Udah bawa tanah udah. Hai orang-orang tua, kalian yang tak sembahyang tak apa-apa. Mati kalian nanti. Capek sudah ceramahi orang tua. Ustaz,
ada hadis yang melarang kita duduk bersandar ke belakang dengan tangan kiri. Bagaimana maksudnya? Bersandar ke belakang, bertopang gini. Macam orang mau berjemur di pantai tapi tak dapat pokok kelapa. Apakah larangan itu haram? Larangan itu sekedar tak berakhlak. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Ini larangannya ini apa? Sekedar larangan, tak sampai kepada haram. Jadi kalau kita capek gimana? Bawa kain burdah sorban yang warna hijau itu, ikatkan ke pinggang. Ikatkan ke pinggang, duduk bersila, lututnya ini ikatkan ke pinggang. Nanti kalau ngantuk tuh jatuh dia, bangkit balik, hilang ngantuknya. Orang yang duduk halakoh pengajian gitu, ikatkan. Nanti kalau dia sudah fokus, diletakkan di tengkuk. Kalau pas musim dingin sejuk, lilitkan ke kepala. Kalau dia diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Kalau dililitkan ke kepala, namanya imamah. Kalau tak dililit, hanya disungkutkan macam jilbab, namanya ghutrah. Nah, itu yang kain yang biasa dipakai. Kenapa dililitkan kepala? Musim dingin tuh kepala dililitkan kepala. Itu maka orang bersorban. Dia letakkan di bahu biar supaya hangat. Pas mengantuk diikatkan ke kaki supaya kantuknya hilang. Gitu, jangan duduk bersandar ke belakang. Itu adab belajar menuntut ilmu. Bolehkah kita berzikir dengan Asmaul Husna? Walillahil asmaul husna. Allah punya Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Berdoalah engkau dengan Asmaul Husna itu. Kalau tak hafal Asmaul Husna, tinggal tengok aja. Ada tertulis. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Kebetulan pas di depan saya, Ya Ahad, Ya Somad. Boleh tak Pak Ustadz berdoa dengan mengharapkan fadilah? Ya Ahad, Ya Ahad, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, wahai pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Boleh tak? Allah menyuruh. Fad'uhu, berdoalah engkau biha dengan Asmaul Husna. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Yang tak boleh itu, siapa yang membaca Ar-Razak 1000 kali, maka akan turunlah malaikat. Pejamkan mata, tiba-tiba malaikat turun. What can I do for you? Tak ada dalil. Seperti zikir Ya Rahman beberapa kali, mengharapkan fadilah kita disayangi oleh orang-orang yang di sekeliling. Itu namanya bertawassul kepada Allah dengan zikir Asmaul Husna. Berkat. Boleh bertawassul. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Antara engkau dengan Allah buat wasilah, perantara. Tapi tak boleh pakai perantara. Perantaranya amal soleh. Terjebak 3 orang dalam gua. Ya Allah, berkat sedekahku, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil boleh bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua, ya Allah, berkat baktiku pada orang tuaku, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Yang ketiga, ya Allah, berkat aku tak jadi berzina. Terbuka. Itu menunjukkan boleh bertawassul dengan amal soleh. Hadis sahih Al-Bukhari. Ya Allah, berkat Asmaul Husna yang ku baca ini, fad'uhu biha, aku berdoa dengan Asmaul Husna ini, turunkanlah rahmat dan kasih sayang. Yang tak betul itu menghalalkan yang haram. Ya Allah, berkat zikirku Ya Rahman, Ya Rahman, sayanglah semua lingkungan masyarakat ini walaupun aku pecandu narkoba. Itu tak betul. Bagaimana imam kita biar selalu stabil? Bagaimana iman kita biar selalu stabil? Emang mobil stabil? Sementara kehidupan ini masih terus berlanjut, kebutuhan hidup terus meningkat, lingkungan terus mengglobalisasi, sementara kemiskinan itu cenderung kepada kemusyrikan, godaan makin besar. Tolong beri trik dan strategi terhindar dari godaan. Berjamaah. Bangun tidur, sholat subuh berjamaah.
Habis ini nanti ada acara berjamaah. Berjamaah yang baik-baik. Tinggal di lingkungan jamaah, dekatkan ke masjid. Pengajian, wirid yasin, tausiah. Di kantor gitu juga, dekatkan komunitas kantor. Di tempat kerja kita ini kan tak keluar daripada 4. Di rumah, di masjid, di kantor, di jalan. Di jalan dengarkan radio ceramah. Nonton TV ceramah. Sinetron, infotainment yang merusak, matikan. Handphone juga, grup WA tausiah. Saya Pak Ustadz di grup WA alumni. Hati-hati, CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Cucian lama belum kering. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka syarat untuk istiqomah adalah berjamaah. Kemudian pula dengan globalisasi dunia, jangan banyak keinginan. Itu kuncinya. Jangan banyak keinginan. Karena sumber segala dosa kekecewaan adalah ingin. Nih punya kerja setan. Jaga jamaah, kurangi banyak keinginan, banyak-banyak nengok orang sakit, banyak-banyak nengok orang mati, banyak-banyak nengok liang lahat, banyak-banyak ingat mati, dan yang paling penting doa kepada Allah, mudah-mudahan istiqomah. Afwan Ustaz mau nanya, gimana hukumnya akhwat sholat pakai baju gamis, sedangkan familiarnya suka pakai mukena? Mukena itu cuma ada di Indonesia. Di Mesir nggak ada mukena. Antum capek nyari mukena di Maroko, nggak akan ketemu. Jadi pakaian dalam Islam itu tidak diatur oleh fashion style, tapi yang diatur adalah sifatnya. Sifat pakaiannya longgar, menutup aurat, maka dia sudah boleh dipakai untuk sholat. Tidak dilihat kainnya, walaupun kainnya terbuat dari jeans, kain jeans, tapi longgar. Kainnya jeans tapi longgar, lebar, karena tidak diatur kainnya terbuat dari apa. Oh, nggak boleh pakai jeans Pak Ustaz, sholat pakai jeans nggak batal. Mana dalilnya? Ini minal jinnati wan nas. Nggak benar. Nah, jadi jin yang nggak boleh itu kan jin sempit. Jin sempit yang sampai darahnya pun nggak mengalir. Dipakai jam 8, jam 9 pucat, tertahan darah sampai menjerit itu paha. Tolong, itu yang nggak boleh. Coba lihat pakaian perempuan Jepang, kimono. Kalau ada orang Jepang masuk Islam mu'alaf, sholat dia pakai kimono, tertutup semuanya, longgar, sah sholatnya. Begitu juga dengan waktu saya dulu ceramah tinggal di hotel waktu di Taiwan. Sebenarnya saya mau ngasih tahu saya ceramah di Taiwan. Jadi saya lihat di dinding hotel itu ada gambar perempuan Cina, saudara kita Tionghoa, tapi yang zaman-zaman dulu ternyata bajunya panjang. Nonton nggak sinetron siluman ular? Itu bajunya panjang. Lama saya perhatikan, tinggal pakai jilbab aja dia. Panjang, longgar, tutup aurat. Tinggal pakai jilbab aja, sah untuk sholat. Ya, jadi agama Islam. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman. Bagaimana? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Panjangkanlah kain. Karena dulu mereka orang jahiliyah pakai kain, kepalanya ditutup, lehernya kelihatan. Pakai ke bawah tapi betisnya kelihatan. Turun ayat, turunkan leher tutup dan betis tutup sampai bawah. Maka sholat dia dengan demikian, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Saya kerja sebagai cleaning service di mall. Banyak pengunjung yang buka aurat. Bagaimana juga Pak Ustaz? Pak Ustaz tengok pengunjung itu. Tengok aja lantai itu. Asal nampak-nampak itu juga. Nampak-nampak tundukkan banyak. Ustaz Somad macam nggak pernah ke mall aja. Saya ke mall. Karena membawa anak hari Ahad ke mall. Tak kenal orang Pak Ustaz. Saya pakai masker. Pakai topi, pakai kacamata hitam. Man in black. Mana orang kenal? Nah, saya juga ke mall kadang cari buku. Ada toko buku di mall.
Oleh sebab itu maka kita hindari ini. Masalahnya dia bukan masalah jalan, gajinya. Selama gaji itu diberikan oleh perusahaan bukan riba, dan engkau pula bekerja di situ titik peluh keringat, kasar tanganmu yang kasar itulah nanti yang akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tangan yang halus karena tanda tangan tapi riba, tapi kolusi, tapi haram, itulah tangan yang akan dikena azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu istiqomah beramal, kerja, mudah-mudahan Allah kalau sudah mau bukakan pintu rezeki, wallahu wasi'un alim. Maha luas rezeki Allah. Berapa banyak orang yang merantau tak ada apa-apa, sekarang menjadi orang yang luar biasa, from zero to hero. Dari nol menjadi pahlawan. Apa hukumnya menonton sinetron? Mazhab Hanafi mengharamkan nar, nun rodal, nar dadu. Syatranj, shin ta ra nun jim, syatranj, catur, haram. Kenapa? Dua alasan. Pertama, melalaikan salat. Hayya 'alas shalah. Ska. Yang kedua, mubazir waktu. Orang tak cukup waktu untuk menulis buku. Sampai sekarang saya dituntut jamaah, tulislah ceramah ustaz itu. Tak ada waktu, tak sempat. Dia menghabiskan waktu berhari-hari. Berapa jam sekali menengok. Saya sampai sekarang belum setuju kalau catur itu masuk olahraga. Kalau memanah masuk akal, berenang masuk akal, tapi menengok berhari-hari. Sinetron, habis waktu karena itu. Salat tak khusyuk. Bayang deh film India, Mahabharata, Utaran, tak habis-habisnya itu. Yang tonton lagi. Terbawa perasaan pula lagi, terbawa perasaan. Ustaz, orang stres atau kemungkinan gila wajib puasa atau tak puasa? Tak wajib puasa. Dalilnya, rufi'al qalam an thalathatin. Penanya mengangkat. Pena kita malam ini mencatat terus di masjid. Tapi ada yang penanya tergantung. Siapa dia? 3. Anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai bangun tidur. Anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sembuh. Orang gila yang di kilometer 11 itu penanya menggantung. Begitu dia sembuh lalu mencatat. Kalau gitu tak usah sembuh-sembuh lah, gantung boleh. Orang gila satu lagu tak boleh dinyanyikannya. Apa itu? Aku masih seperti yang dulu. Seorang suami melarang istrinya mengurus orang tuanya, menantu celako, yang sudah tua renta, dengan alasan surga di bawah tapak kaki suami. Yang salah siapa? Yang salah mertua karena salah cari menantu. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau nikahkan anakmu dengan orang yang paham agama, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan 2 orang sifat. Pertama paham agama, yang kedua baik akhlak. Ini sekarang kalau datang meminang anaknya taman pesantren, kampungan. Kalau datang minang anaknya SH, terima. Kalau datang meminang anaknya SE, ahlan wa sahlan. Kalau datang menerima anaknya orang berduit kaya, welcome. Kalau datang meminang anaknya SAG, sarjana alam gaib. Dia tak tahu bahwa dia akan tua. Dia tidak punya jabatan. Dia menjadi pengangguran, akan terbaring. Menantu yang SAG inilah yang akan membisikkan ke istrinya, jagalah ayah kau, jagalah emak kau, karena kau jumpa dengan aku sesudah kau umur 25. Dialah yang melahirkanmu, dialah yang membesarkanmu, dialah yang menyekolahkanmu. Kalau menantu tahu agama, takkan dibiarkannya mertuanya. Kalau emakmu sayang ke kau, itu biasa nak.
Kalau emakmu sayang ke kamu, itu biasa nak. Tapi ada seorang perempuan mengandung anak gadis 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, disekolahkannya. Setelah sekolah, diserahkannya ke kau dengan hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itulah mertua. Sekarang banyak perempuan ini mau dibodohi. Kau sudah jadi istriku, maka semua STNK, BPKB dan surat-surat tanah untuk aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan terhadap perempuan. Tapi kalau perempuan ini rajin pengajian, ikuti tausiah Buya Dr. Amhar Nasution, ikuti pengajian Buya Ustadz Zulfikar Hajar, insya Allah tahu dia hak-haknya. Sehingga kalau ada laki-laki berkata begitu, nanti kalau kau nikah dengan aku, surat tanahmu, surat semuanya, ANS PNS-mu, kau berada di bawah tapak kakiku, kau tak usah jadi sama kau pun jadi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Pret. Nih anak-anak muda yang tak akan mungkin menyewakan calon-calon mertua. Betul? Ini anak yang bilang betul itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, betul. Sedap berceramah di Masjid Al-Muttaqin. Padahal saya ini dari pagi tadi tausiah di perumahan Mandala. Habis itu dengan Pak Gubernur di gedung apa tadi, bulat macam bola, Serbaguna. Inilah terakhir malam. Bayangan saya tadi, ini nampaknya tak semangat lagi ceramah. Begitu sampai, apalagi masuk dari jendela tadi, makin tak semangat. Saya tengok pula lagi dinding ini. Ini maulah kultum aja ini. Tapi begitu di depan, mungkin doa-doa tuan-tuan syekh ditiup-tiupnya dari belakang. Semangat awak jadi. Allahu Akbar. Mereka ini guru-guru saya di Mesir, 20 tahun di Mesir. Semua masaih belajar talaki kitab mereka. Tapi Abdul Somad datang sebaya anak-anaknya, mau mereka datang. Di tempat lain mana mau Ustaz? Siapa yang ceramah nanti? Abdul Somad. Masya Allah, doakan guru-guru kita panjang umur sehat badan. Saya doakan juga. Pula orang ini aja kalian doakan. Tentang Al-Quran dan musik, saya pernah baca tulisan semakin banyak musik, semakin banyak lagu musik yang kita hafal, semakin banyak hafalan Quran kita yang hilang. Apa betul itu Pak Ustadz? Musik yang melalaikan. Wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Ada sebagian manusia membeli lahwal hadis. Lahwal hadis yang dimaksud itu kata Imam Mujahid. Mujahid itu murid dari Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah murid Nabi Muhammad SAW yang banyak riwayatnya dalam tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Murid Ibnu Abbas itu Mujahid, Ad-Dhahhak, Ikrimah, paling banyak riwayat. Karena doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Makanya disusunlah tafsir Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, apakah musik bisa melalaikan hati dalam Al-Quran? Dari Al-Quran? Ya. Karena kalau orang hafal lagu, itu pasti terngiang-ngiang dia. Saat mau tidur malam, ayatnya kalah. Yang diingat itu musik pas mau tidur malam. Dia terngiang-ngiang. Sampai nanti pas mau sakratul maut pun bisa. Oleh sebab itu maka, tapi kalau lagunya lagu religi, lagu solawat, lagu yang mendekatkan kepada ingat mati, yang searah sejalan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri pun dibaca dengan lagu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang baca Quran lurus-lurus saja, tidak ada lagunya, bukan golongan kami kata Nabi. Makanya para ulama membolehkan memasukkan bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Itu tadi qori kita. Itu kan pakai lagu itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai lagu. Gimana baca Quran gak pakai lagu? Alhamdulillah rabbil alamin. Pakai lagu.
Yang nggak boleh itu lagu yang mengajak pada perbuatan maksiat, selimut tetangga, cinta satu malam. Apa ini lagu? Mengajak pada perbuatan zina. Tapi kalau lagunya ingat mati, lagunya mengingatkan kepada Rasul, lagunya pula Al-Quran, Allahumma rahamna bil Quran, itu ada lagunya. Azan aja pakai lagu, azan itu pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai lagu. Gimana azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan azan, ngamuk. Bagaimana cara Siti Maryam beribadah kepada Allah? Apakah dengan menggunakan panduan kitab Taurat? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria berdoa. Bagaimana doanya Zakaria? Berdoa kepada Allah. Ibadah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada yang tegak saja seperti Nabi Sulaiman, ada yang sujud saja. Komplitnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, antara duduk dua sujud, ada tasyahud, ada salam kiri, ada salam ke kanan. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu macam-macam. Makanya Nabi Sulaiman itu tak berani orang menegur dia, disangka orang dia sedang sholat, sampai tiang tongkatnya dimakan rayap, lapuk, jatuh dia, baru orang sadar rupanya dia sudah mati dalam keadaan tegak. Nabi Sulaiman, kalau begitu ibadah Sulaiman itu tegak saja, disusunlah komplit, finalnya, finishnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maryam dia masih ikut syariat Musa alaihi salam, Maryam, karena belum mansuh syariat Isa. Isa belum datang, dia mengikut sebelumnya Musa alaihissalam. Apa pendapat, bagaimana tanggapan Ustadz tentang kaum Freemason? Freemason Yahudi, tidak membawa agama, tapi yang dibawanya adalah pemikiran pluralisme, semua agama benar, semuanya selamat, jangan tanya akidahnya, yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan, jangan tanya agama, jangan tanya akidah. Dalam Islam justru lain asyrakta, kalau kau syirik la yahbatanna amaluka, semua amalmu tidak bermakna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal kamu nanti akan didatangkan, ini sedekahmu, ini wakafmu, ini infakmu, tapi kemudian dijadikan amal itu haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Dalam Islam pokok pangkal pertama yang penting adalah akidah. Dalam Islam baik pun orang kalau akidahnya tidak benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Laki-laki kalau mau mencari perempuan yang dilihat agamanya, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, beautiful. Tapi yang dipandang, coba lihat yang keempat, fazfar bidzatid din, lihatlah agamanya, taribat yadaka, kau akan selamat. Perempuan kalau memandang laki-laki, walinya, bapaknya, kakeknya, abangnya, adiknya, pandang laki-laki apa? 2, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat ada laki-laki baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu, adikmu dengan dia. Yang pertama dilihat dari laki-laki agama, yang dilihat dari perempuan agama. Jadi sekarang kalau ada Freemason mengatakan agama nggak penting, yang penting dia orangnya baik, yang penting gajinya besar, yang penting mobilnya mewah. Oh, nggak bisa begitu. Iya kalau mobilnya cash, kalau kredit. Saya ingin tanya tentang niat saya ingin masang behel untuk merapikan gigi. Setelah saya cek ke dokter, ada kemungkinan harus sedikit mengikir gigi karena tidak cukup ruang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Merubah yang tidak layak menjadi layak boleh, merubah yang tidak normal jadi normal boleh. Ada jenis-jenis orang yang punya gigi, kalau dia senyum kita malah takut. Hehe, gitu deh. Yang begitu itu boleh dia robah. Tapi yang sudah bagus, yang sudah normal, malah diotak-atik sehingga menjadi abnormal.
Masuk dalam kategori 5 hadis riwayat dari sahabat Nabi as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut. Ini alis apa bulu mata? Mencabut alis, mengotak-atik alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Wal mughayyirat, yang kelima, lil husni, merubah ciptaan Allah untuk merasa lebih cantik. Setan mempermainkan dia. Kata setan, masukkan kresek ke wajahmu, dagu panjang, isinya kresek. Enggak kresek Ustaz, silikon. Silikon itu kan plastik, kresek. Makanya kalau diperiksa wajahnya itu cuma 5% yang daging, lain kresek. Dagu plastik, hidung plastik. Suntik 2 bulan pertama cantik, masuk bulan ketiga dagu turun, hidung turun. Tinggal lo ambil sapu lidi. Nenek sihir. Sampai ini. Ini apa nama yang di ujung ini? Bulu mata. Ini pun plastik juga. Lentik. Plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Panas. Apa ini? Biarlah engkau cantik karena bekas air wudhu'mu. Engkau cantik karena cahaya Al-Quran dari matamu. Engkau cantik karena bekas solat tahajud. Siapa yang solat tahajud di waktu malam, cahayanya dijaga Allah sampai di waktu siang. Loh, itu anak alumni Darul Quran Mulia itu kok bercahaya wajahnya? Iya, bekas air wudhu. Emangnya aku tayamum? Oleh sebab itu maka orang yang selalu mengotak-atik wajahnya, sobek di sini, suntik di sini, isi di sini, itu dipermainkan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berilusi, berhalusinasi. Engkau makin cantik, engkau lebih cantik, engkau lebih cantik. Tapi sebenarnya dia saja yang merasa cantik. Orang melihat dia malah takut. Saya melihat orang bagi operasi itu malah wajahnya mengerikan, menakutkan. Coba lihat di internet contoh beberapa artis barat, bule, yang wajah di hari tuanya amat sangat menakutkan akibat dari merubah-rubah ciptaan. Tapi kalau hanya memperbaiki dari yang tak layak menjadi layak, face off bagi yang kebakaran, nauzubillah, habis kena api, maka dioperasi menjadi layak. Boleh, tidak termasuk dalam wal mughayyirat lil husni. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi amal soleh insyaallah. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim.